Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat, para pecinta ilmu di mana saja berada, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sangat menarik yang perlu kita kaji dan kita amalkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW, "Ala unabiukum, maukah aku habarkan kepada kalian semua, bima yakfurullah bihil khotoya, dengan sesuatu yang kau amalkan, maka amalan itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarfa'u bihid darajat, dan dengan sesuatu amalan itu bukan hanya mengampuni dosa tetapi juga mampu mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala." Apa di antaranya? Yang pertama adalah isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Tentunya sesuai dengan kaidah aturan-aturan yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu dengan sempurna sesuai dengan syarat dan rukunnya dan juga sunah-sunahnya diamalkan. Alal makarih, saat kondisi yang tidak disukai. Misalnya seperti cuaca yang sangat dingin. Kebanyakan umum manusia enggan untuk mengambil air wudhu. Walaupun dia sudah melakukan wudhu, tetapi dia isbahul wudhu, memperbaharui wudhu, menyempurnakan wudhu. Maka dengan hal demikian, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang kedua adalah wa naqlul aqdam ilal masajid. Dengan amalan-amalan yang mampu menghapus dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah adalah melangkahkan kaki kita ke masjid-masjid untuk menunaikan ibadah sholat, menunaikan panggilan Allah, menghadiri rumah Allah untuk melakukan ibadah sholat berjamaah dan juga berzikir berjamaah. Maka melangkahkan kaki menuju masjid-masjid Allah mampu melebur dosa sekaligus mampu meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wantidarus shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat seusai melakukan salat. Setelah salat kemudian dia menunggu salat berikutnya. Misalnya dia melakukan salat maghrib berjamaah, kemudian dia berzikir, berdoa, melakukan sholat sunnah, ba'diyah, awabin, dan seterusnya, sehingga datang waktu sholat isya, sehingga datang waktu sholat berikutnya, maka amalan ini, kata Rasul, adalah mampu melebur dosa, mampu menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, dan juga sekaligus derajat kita diangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadalikumur ribat, dan yang demikian itu adalah merupakan ribat. Jadi ada 3 amalan yang Rasulullah sampaikan yang mampu menghapus dosa-dosa kita sekaligus meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu saat-saat tidak disukai. Kemudian melangkahkan kaki kita ke masjid-masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Dan yang ketiga adalah wantidar sholat ba'da sholat, menunggu sholat berikutnya setelah melakukan sholat. Pada umumnya setelah sholat maghrib enggan untuk menunggu sholat berikutnya. Begitu sholat maghrib selesai langsung pulang ke rumah. Bahkan dalam hadis lain dinyatakan, man tawaddu'a fa ahsanal wudu wa shalla rak'atain lam yuhaddis nafsah
fihi bisyai'in minad dunya kharaja min dzunubihi ka yaumi waladashu Barang siapa ia berwudu dan ia memperbaiki wudu, menyempurnakan wudu sesuai dengan syarat rukunnya, kemudian ia lanjutkan dengan lakukan sholat sunnah 2 rakaat, wa shalla rakaatain, lam yuhaddis nafsa fihi ma bisyai'in minad dunya, dan dia tidak berbicara tentang hal duniawi, kharaja min dzunubihi ka yaumi waladashu maka orang tersebut dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Subhanallah. Amalan ini adalah amalan yang dahsyat, luar biasa. Betapa ruginya kalau kita tidak pernah mengamalkan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW ini. Demikian pemaparan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya Al-Fakir dan umumnya para sahabat, para pecinta ilmu di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.